Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan istilah tinjauan pustaka ini kadangkala berbeda antara satu kampus perguruan tinggi dengan kampus dan perguruan tinggi yang lain. Ada yang menyebut dengan kata tinjauan pustaka, tapi di tempat lain disebut dengan kajian pustaka. Ada lagi yang menyebut dengan telaah pustaka. Sebenarnya intinya sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan literatur review atau mereview literatur ya, pustaka terdahulu. Terdahulu itu berarti yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dan tinjauan pustaka ini merupakan kegiatan mendalami, mencermati atau menelaah pengetahuan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Bukan hanya dilihat dari daftar isinya saja. Oh, ini pokok masalahnya ini, kemudian isinya, terus kesimpulannya cukup. Tidak, sebenarnya tinjauan pustaka itu menjadikan kita gemar membaca dan tahu isi dari penelitian terdahulu secara utuh. Baru kemudian dibedakan dengan penelitian yang sedang kita lakukan, agar diketahui sejauh mana hasilnya, pembahasannya, temuannya penelitian terdahulu itu. Nah, apa pentingnya kita melakukan tinjauan pustaka? Agar terhindar dari plagiasi, tidak mengulang-ulang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Apalagi kalau tadi dikatakan ya, bisa dikutip tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, sekarang sudah ada software untuk melacak apakah tulisan kita itu telah dibahas oleh peneliti sebelumnya atau tidak. Itu ada softwarenya namanya Turnitin. Dan biasanya di kampus-kampus itu sudah punya itu. Kalau lebih dari 15% ke atas ya, tingkat kesamaannya, kemiripannya dengan penelitian terdahulu, maka proposal Anda bisa ditolak, bisa dikembalikan. Tapi ada batas toleransinya 15% ke bawah. Itu bisa kita hindari melacak plagiasi itu kalau kutipan yang kita sebut atau persamaan pendapat yang kita sebut di dalam penelitian kita itu menyebutkan sumbernya. Ya, sumbernya dari mana? Nah, itu menghindari plagiasi. Tapi kalau tidak disebutkan sumbernya, itu terkena plagiasi. Nah, jadi sekarang ini sudah semakin ketat karena terjadi beberapa kasus plagiasi dan ditolak dalam sidang ujian. Sehingga penelitian yang hendak kita lakukan itu dapat dibedakan dari penelitian terdahulu. Makanya kita sebelum melakukan penelitian harus banyak membaca dan mengkaji literatur yang mendukung penelitiannya. Sumber yang paling memadai itu kita peroleh dari perpustakaan. Saya kemarin ke perpustakaan UIN Sunan Ampel ya, tapi ternyata sepi. Tidak ada pengunjungnya kecuali saya sendiri, satu orang. Ya, karena pandemi dan pinjam buku, kalau saat ini Anda pinjam buku itu bisa 2 bulan baru bisa dikembalikan. Nah, kalau hari-hari normal mungkin cuma 2 minggu batasan meminjam buku. Dari perpustakaan itu kan ada ruangan referensi
yang tidak boleh dibawa pulang bukunya. Kemudian ada ruangan tesis-tesis, skripsi, dan juga disertasi para mahasiswa terdahulu yang sudah lulus. Di situ Anda bisa lihat daftar judul-judul dari penelitian terdahulu, dan daftar judul itu bisa Anda pilih yang sesuai dengan minat dan penelitian Anda. Yang tidak sesuai tidak usah dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Jadi mudah sekarang ini, apalagi perpustakaan digital, e-library, ya, sehingga untuk mengetahui penelitian terdahulu itu mudah. Kadangkala dalam e-library itu dilengkapi dengan judul penelitiannya, kemudian nama peneliti, terus abstraknya. Dari abstrak itu kita sudah dapat gambaran penelitian itu hasilnya seperti apa. Maka kesulitan untuk mendapatkan tinjauan pustaka terdahulu di masa pandemi ini, ya, itu bisa diatasi. Begitu. Kemudian tinjauan pustaka juga sebagai laporan yang mengevaluasi informasi dari literatur terdahulu. Ya, jadi hendaknya kita memberikan dasar teori bagi penelitian tersebut. Tinjauan pustaka hendaknya memberikan karakteristik penelitian dan karya tulis yang tidak sesuai dengan penelitian kita itu agar disisihkan, tidak ditulis dalam tinjauan pustaka semuanya, yang terutama terkait langsung dengan data yang kita perlukan. Kemudian daftar pustaka itu bukan sekedar mencari informasi atau untuk mencari kutipan, ya, memperbanyak kutipan, tapi hendaknya dibaca betul hasil penelitian terdahulu itu, bukan untuk memperpanjang daftar kutipannya, bukan, tapi Anda harus membaca isinya dan dievaluasi perbedaannya dengan yang kita lakukan. Hubungan antar literatur itu juga perlu diidentifikasi. Satu kajian pustaka dengan kajian pustaka itu apa keistimewaannya, dan tujuan peneliti itu untuk menyampaikan kepada pembacanya, ya, dalam hal ini adalah akademisi, agar gagasan yang kita bangun itu original, tidak ada duplikasi dari hasil penelitian terdahulu. Kalau duplikasi itu kontribusinya itu menjadi berkurang, penelitiannya mengulang-ulang, repetisi. Tapi dengan tinjauan pustaka itu bisa meminimalisir penelitian yang mengulang-ulang tadi. Sudah pernah dilakukan, diulangi lagi, ya. Kemudian ada lagi yang perlu kita cermati adalah makna penting atau fungsi dari tinjauan pustaka. Ada yang disebut dengan istilah tidak menemukan kembali roda. Roda itu kan sudah lama telah ditemukan, ya. Kita meneliti tidak sesuatu yang sudah pernah dilakukan, tapi ada temuan yang baru. Novelty, itu namanya novelty. Apalagi kalau untuk S2 itu sekarang harus mengikuti standar KKNI, yaitu level ke-8. Level 8 itu sudah mampu membuat teori baru dalam pengembangan keilmuan sesuai dengan disiplinnya. Kemudian yang kedua, dengan tinjauan pustaka itu kita menghargai orang lain yang sudah pernah meneliti sebelumnya. Mungkin nanti kalau Anda sudah membuat tesis selesai, tesis Anda akan ditinjau, direview oleh adik kelasnya. Ini sudah pernah dilakukan, ya, oleh
Ali Mustafa atau Fairuz Zubadi dan sebagainya dengan merujuk hasil penelitiannya. Kemudian ada manfaat lagi yang lain, yaitu peneliti itu mengetahui problem utama dari yang diteliti karena dia mampu membedakan dengan penelitian sebelumnya dan memahami isu atau teori yang terkait dengan masalah yang diteliti. Ada lagi manfaat atau makna penting dari tinjauan pustaka itu adalah peneliti mampu menilai secara kritis terhadap informasi literatur sebelumnya yang sesuai dengan yang dia teliti. Jadi, penelitian si A itu fokusnya kepada SDM, tidak banyak membahas mengenai pembelajaran. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang pembelajaran belum banyak dikupas, dibahas oleh peneliti sebelumnya. Itu manfaatnya yang lain. Ada juga manfaat berikutnya dengan kajian pustaka itu, peneliti mampu mengintegrasikan atau membuat sintesa ya, memadukan terhadap literatur yang ada, yang dia kumpulkan itu. Misalnya tinjauan pustakanya ada 10 literatur, nah dia bisa memadukan satu hasil penelitian dengan penelitian yang lain. Kemudian bisa menemukan teori yang baru. Tapi itu setelah dilakukan penelitian. Itulah beberapa manfaat atau makna kalau kita melakukan tinjauan pustaka. Kemudian bagaimana cara kita mengkaji dan mengumpulkan hasil pustaka? Caranya bagaimana? Ada beberapa klasifikasi. Sebagiannya tadi sudah disebutkan oleh presenter, yaitu pertama klasifikasi menurut bentuk pustaka yang kita ambil. Ada 2 macam bentuk, yaitu yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Yang tertulis disebut dengan printed material, seperti misalnya dokumen, agenda, surat kabar, majalah, buku, bahkan notulen rapat, kemudian SK, dokumen yang lain, arsip dan sebagainya yang ditulis tangan atau yang diketik, dan yang diterbitkan atau yang tidak diterbitkan. Kalau yang diterbitkan itu ada pencetaknya, tapi kalau yang tidak diterbitkan berarti tulisan pribadi. Baik yang dipublikasikan dengan digandakan atau hanya disimpan sendiri. Itu semuanya adalah sumber tertulis. Bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Tapi ingat, ciri-ciri dari tinjauan pustaka itu adalah kajian yang utuh. Ya, kajian yang utuh. Jadi ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Bukan kajian yang sepotong-sepotong. Seperti tadi yang ditanyakan itu, kalau misalnya ada narasumber dalam suatu seminar, itu membuat statement, pernyataan, pendapat. Lantas kita rujuk pendapatnya itu, apakah bisa? Ya bisa, tapi hanya referensi, kutipan, ya betul, itu hanya sebagai kutipan. Tapi karena tidak utuh, statementnya kan tidak utuh, hanya potongan tadi, potongan dari kalimat, tidak bisa kita jadikan sebagai tinjauan pustaka. Kemudian yang tidak tertulis, ini menyangkut rekaman ya. Kemudian peninggalan purbakala seperti relief, manuskrip, prasasti, termasuk film, slide, dan tadi disebutkan dalam pertanyaannya visual. Ada gambar, ada benda-benda seperti patung atau yang lainnya. Itu sumber tidak tertulis, hanya bisa dipakai sebagai referensi, kutipan, atau lampiran.
Tapi kalau digunakan untuk tinjauan pustaka, dia kan tidak mencerminkan sebuah hasil penelitian yang utuh. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai tinjauan pustaka. Kemudian yang berikutnya klasifikasi menurut isi. Tadi menurut bentuk, sekarang menurut isi. Itu ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Kalau sumber primer itu adalah bahan yang dikemukakan oleh pihak pertama secara langsung. Misalnya Anda meneliti tentang kurikulum di madrasah di Surabaya menggunakan sumber wawancara. Kalau Anda bertemu dengan kepala sekolah atau kepala madrasah, berarti Anda menggunakan sumber primer karena pejabat tersebut terkait secara langsung dan bahannya itu oleh yang bersangkutan sendiri, tidak diwakilkan. Tapi kalau kemudian Anda mendapatkan dari informasi orang lain yang bukan terlibat di dalam kurikulum di madrasah, misalnya masyarakat sekitar, wali murid, itu berarti bukan sumber primer, melainkan sumber sekunder. Sekunder itu kan dari kata second, kedua, tangan kedua. Kalau berupa dokumen, sumber primernya itu yang asli, yang original. Misalnya tulisan dari katakanlah Said Naqib Alatas tentang Islamisasi ilmu. Itu kalau sumber primernya berarti yang ditulis langsung oleh Said Naqib Alatas dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Anda mendapatkan buku tulisan Naqib Alatas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Anda beli di toko buku, itu berarti sumber sekunder karena terjemahan, bukan langsung dari bahasa asli yang beliau tulis. Nah, sedangkan sumber tersier itu sumber ketiga, mungkin adalah berupa komentar, ya, komentar orang lain tentang Naqib Alatas. Buku-buku Naqib Alatas dikomentari. Nah, itu sumber tersier, sumber ketiga. Atau kalau penelitian sejarah, misalnya Anda ingin meneliti tentang praktek pendidikan agama Islam pada masa Jepang. Nah, masa Jepang itu 1942-1945. Peristiwanya sudah berlalu jauh, mungkin kita tidak hidup pada zaman itu. Kalau mau sumber pertamanya, ya kita berarti hidup pada masa penjajahan Jepang itu sumber pertamanya. Barangkali masih ada ya beberapa orang yang hidup usianya panjang 80-90 tahun yang dulunya pernah mengalami masa penjajahan Jepang. Nah, orang tersebut bisa kita jadikan sebagai informan, sumber primer secara lisan, tapi karena jarak waktunya sudah terlampau jauh, mungkin saja informasinya itu sudah banyak yang terlewatkan atau terlupakan. Nah, kalau bukan pelaku utama dari peristiwa itu, tapi dari anaknya atau dari teman-temannya, itu berarti sumber sekunder. Kalau bukan dari anaknya tapi dari penulis yang belakangan, itu berarti sumber tersier. Jadi begitu tingkatannya, semakin primer semakin kuat sumber yang kita ambil. Kemudian proses dalam tinjauan pustaka.
itu melalui sebuah perumusan masalah terlebih dahulu. Jadi tinjauan pustaka itu tidak berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari tahap merumuskan masalah yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Dan setelah tinjauan pustaka itu pun masih ada proses berikutnya, yaitu prasurvei atau studi pendahuluan. Ini 3 rangkaian ya, satu urutan yang tidak boleh dipisahkan antara merumuskan masalah, kemudian meninjau pustaka, terus dilanjutkan dengan studi pendahuluan, preliminary research. Nah, jadi sebelum disetujui oleh pihak pasca sarjana, Anda sudah melakukan studi pendahuluan. Misalnya tadi saya ambil contoh yang sama ya, Anda mau meneliti tentang kurikulum di madrasah yang ada di Surabaya. Nah, ketika Anda membuat proposal itu, Anda sudah merujuk banyak sumber pustaka dari penelitian sebelumnya. Ditambah Anda sudah pernah melakukan kunjungan awal ya, kunjungan awal ke beberapa madrasah di Surabaya. Nah, kunjungan awal itu disebut dengan penelitian atau penelitian pendahuluan. Jangan sampai kita membuat proposal tapi belum tahu alamat madrasah yang akan diteliti. Nanti kalau disetujui, kita sendiri akan kesulitan. Ya, kalau diterima di sekolah yang bersangkutan. Ya, saya sudah pernah mengalami membimbing mahasiswa S2 membuat studi atau kajian perbandingan antara TK yang dikelola oleh Islam dengan TK yang dikelola oleh non-Islam. Saya tanya, apa Anda sudah pernah kunjungan ke TK yang Anda teliti itu? Dia bilang belum. Kalau belum, Anda punya risiko. Nanti kalau diterima, Anda bisa melanjutkan kunjungan. Tapi kalau Anda ditolak, maka Anda tidak bisa melakukan kunjungan. Ternyata betul yang saya sarankan itu. Begitu proposalnya sudah disetujui, ya, kemudian dia minta surat pengantar, saya tanda tangani, dibawa ke TK yang non-Islam tadi, ditolak. TK yang dimaksud itu tidak bersedia untuk dijadikan lokasi penelitian. Jadi ada sikap tertutup atau yang dirahasiakan, tidak mau diteliti. Akhirnya kembali kepada saya, bagaimana Pak? Ya harus ganti TK-nya. Lokasi penelitiannya harus diubah, ganti judul. Akhirnya ganti judul. Makanya sebelum proposal jadi, setelah tinjauan pustaka, perlu ada prasurvei atau studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan kalau itu berkaitan dengan lapangan, ya harus dikunjungi terlebih dahulu untuk memastikan apakah lembaga yang mau diteliti itu bersedia apa tidak. Kalau bersedia, nanti proposalnya jadi, disetujui, nah penelitiannya bisa berlanjut. Tidak sampai merubah judul atau penelitian. Itulah beberapa tambahan saya mengenai tinjauan pustaka. Silahkan bagi Anda yang ingin menanggapi atau bertanya, saya beri waktu.